Saya pengen tahu nih Mbak Friska, apa yang didapat dari pengalaman selama ini gitu? Investasi di pasar modal itu kayak apa sih gitu? Pengalaman yang dapat tentu banyak sih, terutama ya pasti yang didapat dari sisi finansial ya. Karena apalagi kalau kita benar-benar menekuni dengan serius investasi di pasar modal, khususnya di pasar saham, ini tuh sangat amat bisa membantu kita dalam sisi perekonomian. Ya let's say misal aku tim perintis gitu ibaratnya, bukan tim pewaris kayak Rafathar ya gitu. Ini sebagai tim perintis merasa terbantu keluar dari zona ekonomi yang mungkin dirasa serba pas-pasan, tapi dengan kenal saham itu benar-benar sangat merubah balik ya, dijungkir balikkan gitu kondisi ekonomiku sendiri gitu. Jadi sangat bermanfaat banget. Makanya aku di ngerti saham ataupun pas lagi kopdar offline selalu ngasih wejangan ke teman-teman yang pemula, benar-benar pelan-pelan aja tapi yang penting konsisten gitu. Karena kalau nggak dimulai dari 100.000 ya kapan kita mencapai 1 miliar gitu. Kalau nggak dimulai dari 100.000 kapan kita nanti bisa menyentuh mungkin 10 miliar atau lebih kayak gitu. Jadi memang harus pelan, konsisten, ya sabar juga pastinya. Namanya juga saham naik turun, harus terus gak harus terus dipantau maksudnya. Dari tahun 2010 sampai sekarang tahun 2026, 16 tahun ya berarti di capital market gitu. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak? Atau saham tertentu yang paling berkesan nggak? Pengalaman paling berkesan pasar modal Indonesia tuh jujur dulu yang membawaku bisa ke Amerika di World Bank waktu itu, mewakili salah satu community investor buat present. How to capital market works in Indonesia kayak gitu. Keren. Ya, dan bahas ke human capital juga. Jadi itu salah satu menurutku yang paling berkesan. Jadi gak cuma dapet cuan, tapi dari sini jadi pintu gerbangku untuk bisa go internasional tuh dari capital market gitu. Keren banget ya. Itu yang paling berkesan sampai detik ini sih. Kayaknya kalau bukan aku passionate di pasar modal, kayaknya gak akan bisa membawaku sampai ke sana gitu. Sebenarnya yang membuat pertama kali tertarik karena itu tadi simulasi, terus wah ternyata saya juara 1 gitu ya. Terus ini baru cuan bohongan aja kok kayaknya seru, apalagi kalau cuan beneran gitu kan. Jadi ya nyobain lah dari situ. Kalau kita bicara ini, sekarang kan banyak aliran lah, ada aliran nggak sesat lah. Kadang semua kan tergantung profil risiko masing-masing ya. Bener. Ada yang fundamental, value investing, ada yang jangka pendek, scalping, ada yang swing, ada yang bandarmologi, ada yang ini. Kalau Mbak Friska melihat itu gimana? Sebenarnya melihat fenomena itu di era sekarang menurutku sih wajar-wajar aja ya. Karena kan pengembangan ilmu itu pasti dari tahun ke tahun banyak. Walaupun di eraku dulu mungkin ya orang masih belum begitu familiar dengan istilah bandarmologi lah, scalping. Zaman dulu sangat amat dikit lah. Ya karena kenal trading aja juga boro-boro gitu ya. Jadi menurutku wajar-wajar aja, sah-sah aja. Orang mau pakai strategi yang mana ya selama mereka memang menguasai ilmunya gak masalah kayak gitu. Asal ya gak FOMO hanya sekedar karena ikut-ikutan tanpa ada landasan yang mendasari lah ya untuk beli saham tersebut. Nah itu mungkin yang lebih salah. Jadi menurutku sah-sah aja dan it's normal gitu pengembangan ilmu dari tahun ke tahun di industri saham ini. Nggak tahu besok-besok mungkin ada ilmu cocok logi lah atau apa. Ya karena kita yang mungkin udah dari dulu ngamatin kan, maksudnya industri pasar saham makin berkembang, generasi sekarang juga makin kritis segala macam, dari sisi keilmuan pun juga banyak istilah baru, tren-tren baru tadi. Jadi menurutku ya udah kita memang harus menikmati aja proses pertumbuhan itu. Gitu. Kalau Mbak Friska sendiri untuk yang investasi sendiri ya, itu cenderung aliran yang mana? Aku sebenarnya dulu aliran trader. Dulu trader. Dulu, karena kan modal masih terbatas jujur ya. Jadi
waktu itu juga belum kepikiran untuk long term invest ya, umur 18 tahun mau invest long term apaan gitu ya. Belum kepikiran dana pensiun lah, dana pendidikan gitu. Jadi ya jujur dulu lebih banyak belajar trading ya, karena waktu masih mendukung, ilmu ya masih mau belajar. Nah semenjak mulai mungkin udah berumah tangga, udah punya anak, aku lebih dominan ke long term invest sambil ya swing dikit-dikit gitu. Apalagi sekarang aku memang jujur lebih banyak lagi aktif-aktifnya belajar ke foreign market, di market bursa luar gitu. Wow, sekarang dulu 18 tahun masuk pasar saham Indonesia. Sekarang udah merambah pasar global nih. Iya. Pasar mana aja tuh? Sejauh ini baru US, China pun masih yang Shenzhen Stock Exchange sama Tadawul, Saudi Arabia. Luar biasa. Udah kemana-mana. Ya biar go global. Iya. Selama di pasar saham Indonesia pernah nggak multi bagger gitu? Multi bagger enggak. Nggak pernah ya? Karena kan aku dulu seringnya trading ya. Maksudnya bukan yang menunggu sampai cuan multi bagger itu tadi. Kadang biasanya TP udah 20% udah berapa TP kayak gitu. Ya cuan tipis-tipis bungkus kayak gitu. Kadang swing pun sampai sekarang masih tetap berlaku kayak gitu. Cuan-cuan tipis bungkus gitu. Kalau long term lebih ngandelin dividen. Oh dividen. Berarti nyari yang dividen yieldnya tinggi ya? Iya, ya pokoknya minimal di atas 3% kayak indikatornya Warren Buffett ya. Ya udahlah oke kayak gitu. Oh itu yang untuk long term. Iya untuk long term. Yang untuk long term tadi dalam satu porto berapa banyak sahamnya? Enggak banyak. Oh enggak banyak? Enggak. Aku tuh semenjak mungkin gak aktif trading ya. Ya trading pun juga dulu paling cuma beberapa saham ya. Gak sampai 5 lah. Gak sampai 5 emiten. Iya. Rugi pernah? Ya pasti pernah. Cut loss gitu pernah? Oh pernah. Pernah. Ya semua pemula dulu di era masa-masa newbie pasti pernah ngalamin cut loss. Ya even pas pandemi pun rugi banyak tapi ya floating loss sih. Gak sampai cut loss itu juga pernah. Di atas 50% floating loss pernah juga. Di portonya? Di portonya. Pas kemarin COVID ya? Pas COVID. Jadi pernah pegang salah satu saham di Wall Street tapi dia emiten China. Turun tuh pandemi sampai 65%. Ya aku tetap hold. Karena udah balik? Udah cuan. Wah. Ya pas pandemi kayaknya semua saham bagus ya turun semua sih. Itu gila-gilaan turunnya. Kalau cut loss pernah gede juga? Cut loss gede pernah secara persentase ya pernah. Di atas, kalau gedenya sih paling mungkin di atas 20% lah. Iya. Tapi enggak yang sampai di atas 50% itu cut loss belum pernah sih. Setiap hari sekarang ngeliatin market nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Ngeliatin paling untuk sekedar kebutuhan bikin konten. Ya, tapi dalam artian bukan yang untuk mempengaruhi keputusan investasi itu enggak gitu. Karena mungkin ya udah bukan fasenya ya. Maksudnya faseku waktu yang mantengin market tiap hari terus ngeliatin saham itu mungkin udah di 5 tahun awal dulu ya. 2010 sampai 2015 lah. Tapi setelah itu kan rata-rata psikologi kita pasti udah kebentuk dengan baik gitu. Artinya udah gak gampang terdistraksi dengan berita atau isu lah, rumor segala macem. Jadi mantengin market cuma sebatas ya baca berita.